Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kami kami yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Al-yawm sanata'alam madatan nahwi. Kita masuk ke bab selanjutnya, Al-Wahdah Al-Hadi Asyar, Wahdah ke-11 dan Ad-Darsadis Asyar, pelajaran ke-16. Bagi yang sudah punya buku, bisa dibuka bukunya. Buka halaman 27. Yang punya buku, buka halaman 27. Dep. Sebelum kita masuk ke kaidah, kita membaca nasnya dulu. Al-kitabu. Kita masuk ke kalimat al-kalimat al-jadidah. Amun artinya umum. Artinya umum. Ammatun muannas dari amun. Ini bentuk muannasnya. Jalisun. Jalisun artinya teman duduk. Nafaqa yunafiqu artinya berbohong, membohongi. Ya, pelakunya disebut munafik. Malla yamallu. Malla yamallu artinya membosankan. Wi'aun. Wi'aun artinya penampung. Ya, penampung. Mamlu artinya penuh. Mamlu artinya penuh. Al-ahya aksul mauta. Berarti al-ahya adalah lawan dari mati. Berarti kehidupan. Al-mauta artinya kematian. Baik. Kita baca nasnya. Al-kitabul mufidu shadiqun nafi'un. Buku yang bermanfaat, buku yang memiliki faidah adalah shadiqun nafi'un. Shadiq artinya sahabat. Nafi' artinya yang bermanfaat. Jadi buku yang berisikan faidah itu adalah sahabat yang bermanfaat. Walladzi yaqra'ul kutuba ya'rifu syai'an katsiran 'anil hayati. Dan yang membaca buku-buku akan mengetahui hal-hal yang banyak tentang kehidupan. Wal ummatul mutaqaddimatu muhtammatun bil kutubi. Wal ummatul mutaqaddimah dan umat-umat yang terdahulu muhtammatun. Mereka itu muhtam, memperhatikan, ya, mereka adalah umat yang memperhatikan buku-buku, ya, mereka adalah umat yang memperhatikan, yang tertarik dengan buku. Fahiya tushayyidul maktabatil ammata. Dan dia, ummah ini, ia kembali kepada ummah. Umat ini tushayyidu, membangun al-maktabati, perpustakaan al-ammah, umum, ya. Umat-umat yang terdahulu ini membangun perpustakaan-perpustakaan umum. Wa man yazur baladan wa yushahid fihi maktabatin ammatan dohmatan yakul hadhihi daulatun azimatun. Wa man yazur, dan barang siapa yang mengunjungi baladan, sebuah negeri, wa yushahid fihi maktabatin ammatan, dan dia menyaksikan, melihat di dalam negeri tersebut perpustakaan-perpustakaan umum dohmatan yang besar, yakul, mereka pasti akan berkata, hadhihi daulatun azimatun, ini adalah
negeri yang besar, negeri yang agung. Kenapa? Karena dengan mereka melihat banyaknya perpustakaan-perpustakaan yang besar untuk umum, ini menunjukkan bahwa perhatian negeri tersebut kepada ilmu sangatlah tinggi. Nah, perhatian sebuah negeri kepada ilmu yang tinggi itu menunjukkan besarnya, agungnya sebuah negeri. Wal kitabu jalisun la yamallu jalisahu. Dan buku adalah teman duduk yang tidak membosankan teman duduknya. Wa anisun la yunafiqu sahibahu. Dan buku itu juga adalah anis. Anis artinya teman. La yunafiqu sahibahu, yang tidak membohongi temannya. Wal kitabu wi'aun mamlu'un ilman. Dan buku adalah penampung yang penuh dengan ilmu. Wa huwa natiqun yantiqu 'anil ahya'i. Dan dia adalah yang berbicara, natik artinya adalah yang berbicara. Yantik berbicara artinya. Berarti natik dia adalah buku itu adalah yang berbicara, membicarakan tentang kehidupan. Wa yatahaddatsu 'anil mauta, dan membicarakan tentang kematian. Wal Qur'anul Karimu khairul kutubi. Nah, dan buku yang terbaik itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Wal Qur'anul Karim adalah sebaik-baik buku. Anzalahullahu liyahdiya bihin nasa ila shiratil mustaqimi. Allah Subhanahu wa taala anzala menurunkan Al-Qur'an itu liyahdiya bihi an-nasa, untuk menunjukkan kepada manusia, untuk menuntun manusia dengan Al-Qur'an itu ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa hafidhahullah, dan Allah lah yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra. Al-dzikra adalah maksudnya Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami lah penjaga baginya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan nahwunya. Nah, sebelum kita baca di tabel ini, Ustaz mau baca al-qaidah. Bagi yang sudah punya buku, bisa lihat halaman 31 al-qaidahnya ya. Di halaman 31. Kita akan belajar sifatul mubtada'i wal khobari. Sifat untuk mubtada dan khobar. Kita baca al-qaidah. As-sifatu ta'ti ba'dal ismi lituwaddihahu. Sifat itu datang setelah isim. Ba'da isim ya. Perhatikan selalu bahwa sifat itu datang setelah isim. Tidak ada sifat yang datang sebelum isim yang disifati. Lituwaddihahu, untuk memperjelas isim tersebut. Ya, untuk memperjelas isim yang sebelumnya yang dia sifati. Wa idza ja'atis sifatu ba'dal mubtada'i, dan jika sifat itu datang setelah mubtada, ya, karena mubtada itu pasti isim. Fa innaha takunu mithlahu fi raf'ihi wa ifradihi. Nah, sifat itu as-sifah yang datang setelah mubtada, ataupun juga sebenarnya semua sifat ya, meskipun dia datangnya bukan setelah mubtada, itu dia menjadi sepertinya ya. Hukum-hukum sifat itu mengikuti hukum-hukum yang dia sifati. Mislu seperti fi raf'ihi, di antaranya fi raf'ihi ya, di rofaknya, karena di sini yang dimaksud mubtada, mengikuti mubtada, karena mubtada hukumnya rofa ya, marfu. Mubtada itu marfu, maka sifatnya mubtada harus marfu. Nah, karena di sini mubtada wa ifradihi. Nah, kalau mubtadanya mufrad,
maka sifahnya juga harus mufrad. Wa fi tadhkirihi aw ta'nithihi. Nah, jika mubtada'nya itu mudzakkar, tadhkir maksudnya di sini mudzakkar, maka sifahnya mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, ta'nis di sini maksudnya muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Wa fi ta'rifi, dan juga karena mubtada itu pasti ma'rifah, ya, sebagaimana kita sudah pelajari tadi sebelumnya kemarin apa itu ma'rifah. Dan mubtada itu pasti ma'rifah. Maka kalau ada sifat yang mensifati mubtada, maka dia harus juga ma'rifah. Misal, contohnya Al-Qur'anul Karim khairul kutubi. Quran Karim adalah sebaik-baik buku. Ya, kita ke tabel sekarang. Jadi sifat yang mensifati mubtada. Kita baca al-jumlah. Al-Qur'anul Karim khairul kutubi. Al-Qur'an Karim adalah sebaik-baik buku. Di sini mubtada'nya adalah Al-Qur'an. Nah, sifatnya adalah Al-Karim yang mulia. Nah, kita lihat Al-Qur'an di sini rafa marfu, maka sifatnya yang mengikuti juga harus marfu. Al-Qur'an di sini mudzakkar. Nah, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Nah, di sini Karim juga mudzakkar. Al-Qur'an di sini ma'rifah, ya, ada alif lamnya. Maka sifahnya juga di sini ma'rifah, ada alif lamnya. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat at-tatabuq bainal mubtada was sifah. Firraf'i, ya, mubtadanya rafa. Maka sifatnya juga rafa. Wal ifradi, mubtadanya mufrad, sifatnya juga mufrad. Lalu tadzkir mudzakkar, mubtadanya mudzakkar, sifatnya mudzakkar. Mubtadanya ma'rifah, maka sifatnya juga ma'rifah. Nah, di sini khairul kutubi menjadi khobar. Lalu ke yang kedua, al-ummatul mutaqaddimatu muhtamatun bil kutubi. Umat yang terdahulu itu sangat memperhatikan buku-buku. Di sini mubtadanya al-ummah. Nah, ternyata ada sifat yang mensifati ummah di sini, yaitu al-mutaqaddimah, yang terdahulu, umat yang terdahulu. Nah, kita lihat al-ummah di sini marfu, dia harokatnya dhammah, maka sifatnya juga marfu. Kita lihat lagi al-ummah di sini mufrad, tunggal, maka sifatnya juga tunggal, ya. Nah, kita lihat di sini lagi al-ummah ini muannas, maka sifatnya juga muannas ini. Ini tak marbutah, diakhiri dengan tak marbutah, ini juga diakhiri dengan tak marbutah. Al-ummah di sini ma'rifah, ada alif lamnya. Nah, di sini juga al-mutaqaddimahnya ma'rifah, ada alif lamnya. Nah, at-tatabbuq bainal mubtada' wa sifah, kesamaan di antara mubtada dan sifatnya. Ya, fil rafa, di rafa, fil ifrad, ta'nis wa ta'rif. Nah, itu dia. Kalau kita menemui sifah yang mensifati mubtada. Sekarang kita ke yang kedua, sifat yang mensifati khobarul mubtada. Wa idza ja'at sifatu ba'dal khabari fa innaha takunu mithlahu fi rafihi wa ifradihi wa fi tadhkirihi aw ta'nithihi wa fi tankirihi. Ya, dan jika ada sifat yang datang setelah khobar sama, fa innaha takunu mithlahu, maka sifat itu juga mengikuti seperti hukum-hukum yang ada dalam khobar. Fi rafihi, karena khobar itu rafa, maka dia juga rafa. Wa ifradihi, karena khobar itu marfu, maka dia juga marfu. Wa ifradihi, jika khobarnya itu tunggal, maka sifat dari khobarnya itu juga tunggal kalau ada sifat di setelahnya. Wa fi tadhkirihi aw ta'nithihi. Nah, kalau sifatnya juga mengikuti apakah khobarnya itu mudzakkar atau muannas. Wa fi tankirihi. Nah, karena khobar itu adalah biasanya itu nakiroh, maka sifatnya juga datang menjadi nakiroh.
Contohnya kita lihat ke tabel. Nomor 3 Alkitabu wi'aun mamluun ilman. Di sini Alkitab sebagai mubtada, wi'aun sebagai khobar. Mamluun ilman, penampung yang penuh dengan ilmu. Nah, kita lihat al-khobarnya wi'a, sifatnya mamluun, ya. Sifatnya di sini mamluun. Kita lihat di sini khobarnya mufrad, mamluunnya juga mufrad. Di sini khobarnya marfu, mamluunnya juga marfu. Di sini khobarnya mudzakkar, mamlu'nya juga mudzakkar. Sifatnya di sini mudzakkar. Nah, kita lihat juga wi'a di sini nakirah ya, wi'aun ya. Dia bukan alam, dia tidak idhofah ke ma'rifah, dia tidak ada alif lamnya, dia bukan ism isyarah dan dia juga bukan ism mausul dan juga bukan domir. Berarti dia nakirah di sini. Nah, sifatnya juga datang sebagai nakirah. Nah, dia juga mengikuti persis hukum-hukum yang ada di dalam wi'a di sini ya, khobarnya. Kita lihat at-tatabuk bainal khabari wa sifati, kesamaan di antara khobar dan sifat. Fir raf'i di rafa, wal ifrad di tunggalnya, dia bentuknya tunggal di sini. Wa tadhkir, dia di sini mudzakkar, wa tankir, dari sini jadi nakirah. Kita lihat contoh yang kedua. Hadhihi daulatun 'azimatun. Di sini mubtada'nya adalah hadhihi ism isyarah. Khobarnya daulatun. Sifatnya azimatun. Ya, kita lihat al-khabar daulatun, sifatnya azimatun. Ya, kita lihat sama semuanya. Rafa, ini rafa, mudzakkar, ini mudzakkar, ini mufrad, ini muannas, ada tak marbutahnya juga muannas, ada tak marbutahnya. Ini nakirah, tidak ada alamat, tidak ada tanda-tanda ma'rifahnya, ini juga menjadi nakirah. Begitulah sifat dari atau begitulah hukum dari sifat. Ya, karena di sini kita belajar sifat yang untuk mubtada wa khobar. Beginilah sifat-sifat jika mengikuti mubtada dan khobar. Adapun sifat hukumnya, jika memang dia mengikuti selain mubtada dan khobar, maka dia hukumnya juga sama. Mengikuti apa yang disifati. Dia mengikuti apa yang disifati. Yaitu i'rabnya, harokatnya, lalu dia juga mengikuti jumlahnya, bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak, dan dia juga mengikuti mudzakarnya atau muannasnya, dan dia juga mengikuti ma'rifah dan nakirahnya. Tapi karena yang kita pelajari di sini adalah sifat yang mengikuti mubtada wa khabar, maka inilah hukumnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Waffaqanallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.